I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 dengan saya sendiri bernama Atika Nopriani dan rekan saya Leni Andriani dan Jafar Maulana Yusuf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi mutu pendidikan adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menilai kualitas suatu program, kegiatan atau sistem agar diketahui apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Baiklah, di sini ada jenis-jenis teknik evaluasi mutu, yaitu pertama ada observasi, yaitu dilakukan dengan melihat langsung kegiatan di lapangan. Contohnya mengamati proses pembelajaran di kelas. 2. Wawancara, yaitu menggali informasi melalui tanya jawab dengan pihak terkait. Contohnya seperti wawancara kepala sekolah, guru, atau siswa. 3. Ada angket, yaitu mengumpulkan data melalui pertanyaan tertulis yang diisi responden. Nah, contohnya itu kuesioner kepuasan siswa terhadap pembelajaran. Yang keempat ada dokumentasi, yaitu mengkaji dokumen atau arsip yang ada. Contohnya itu seperti melihat RPP, nilai siswa, laporan program. Yang kelima ada tes, yaitu digunakan untuk mengukur hasil belajar atau kompetensi. Contohnya itu seperti ujian siswa untuk mengetahui pencapaian belajar. Yang terakhir ada checklist, yaitu berupa daftar indikator yang harus dipenuhi. Contohnya seperti daftar standar sarana prasarana di sekolah. Di sini ada juga tujuan teknik evaluasi mutu. Yang pertama ada mengetahui tingkat pencapaian mutu. Yang kedua ada menemukan kekurangan atau masalah. Yang ketiga ada memberikan dasar untuk perbaikan. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Hanya itu dari saya, selanjutnya akan ditunjukkan oleh rekan saya. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian monitoring dan mutu. Yang pertama yaitu pengertian monitoring mutu. Monitoring mutu adalah proses pemantauan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan. Monitoring fokus pada proses yang sedang berlangsung. Tujuan monitoring tersebut adalah mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai rencana, mendeteksi masalah atau penyimpangan sejak dini, menjaga konsistensi kualitas, memberikan umpan balik langsung untuk perbaikan. Contoh monitoring adalah dalam pendidikan, monitoring dilakukan dengan melihat proses pembelajaran di kelas, kesediaan dosen atau guru atau pelaksanaan kurikulum tersebut. Kedua, pengertian evaluasi mutu. Evaluasi mutu adalah proses penilaian secara sistematis terhadap hasil kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan dan standar mutu telah tercapai. Evaluasi fokus pada hasil akhir atau output atau outcome. Tujuan evaluasi adalah mengukur keberhasilan suatu program, mengetahui tingkat pencapaian mutu, menjadi dasar pengambilan keputusan, dan menentukan perbaikan di masa depan. Nah, contoh evaluasi tersebut adalah evaluasi dilakukan melalui hasil ujian atau akreditasi atau penilaian kinerja lembaga. Yang ketiga yaitu perbedaan monitoring dan evaluasi mutu. Aspek monitoring adalah fokus proses, waktu selama kegiatan berlangsung, selesai, tujuan pengendalian dan perbaikan, cepat keberhasilan, sifat dan keberlanjutan. Sedangkan evaluasi adalah hasil setelah kegiatan, penilaian dan periodik. 4 yaitu hubungan monitoring dan evaluasi mutu. Monitoring dan evaluasi mutu adalah saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Monitoring memastikan proses berjalan baik, sedangkan evaluasi menilai hasil akhir. Keduanya digunakan untuk peningkatan mutu berkelanjutan, continuous atau improvement. Yang terakhir yaitu kelima, pentingnya monitoring dan evaluasi mutu, yaitu untuk menjamin kualitas layanan atau suatu produk, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, mengurangi kesalahan dan penyimpangan, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, dan mewujudkan budaya mutu dalam organisasi. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran kepuasan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan ialah maksudnya itu melihat apakah orang-orang yang memakai layanan atau jasa kita merasa senang atau tidak. Caranya tuh bisa sederhana, misalnya dengan bertanya langsung, ngobrol, santai, atau dikasih kertas survei untuk diisi. Dari situ kita bisa tahu
apakah pelayanan kita sudah bagus atau masih kurang. Serta apa saja yang perlu diperbaiki agar kedepannya bisa lebih memuaskan semua pelanggan. Kalau banyak yang kasih masukan atau keluhan itu bukan hal buruk, justru jadi bahan penting untuk memperbaiki pelayanan kedepannya. Dengan mendengar pendapat orang lain, kita bisa tahu kekurangan yang mungkin tidak kita sadari. Jadi pengukuran kepuasan pelanggan itu penting supaya layanan kita makin baik. Orang-orang merasa dihargai dan akhirnya mereka tetap mau datang atau menggunakan layanan kita. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're She a happy baby, she a happy